Selamat sore menjelang malam. Jumpa lagi dalam The Voice of Hope, suara pengharapan dari Jemaat Bethel Maulafa. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sukacita bersama Tuhan malam hari ini. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu sungguh-sungguh memberkati dan menjadi suara pengharapan yang memberikan pemulihan di hati setiap kami yang percaya kepadamu. Amin. Sobat Kristus semua, dalam The Voice of Hope, suara pengharapan, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 akan menolong kita dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang terkasih, dalam The Voice of Hope, suara pengharapan, kita memahami bahwa setiap orang butuh dikasihi, butuh dimengerti. Dan itu terjadi dalam lingkup yang lebih kecil, dimulai dari dalam keluarga dan terus keluar. Karena itu kita tahu bahwa keluarga menjadi basic, dasar di mana seseorang harus merasa diterima, yang merasa dikasihi, diperhatikan, dan dari situlah tumbuh iman, tumbuh pengertian di dalam hatinya bahwa Allah mengasihi, Allah melindungi, Allah menolong dia. Ketika seseorang berada dalam sebuah keluarga yang tidak memperhatikan, yang justru melecehkan dan membuat harga diri seseorang menjadi hancur dan juga hilang arah, maka kemungkinan besar itu akan berpengaruh pada cara orang itu memahami hubungan dia dengan Allah. Hari ini dalam The Voice of Hope, kita berada dalam sebuah tema yang menurut saya sangat penting di awal bulan Februari, yaitu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Saya memulai dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Konon satu kali iblis-iblis bersidang. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan manusia, supaya manusia tidak lagi percaya kepada Allah. Maka mereka mulai memakai berbagai cara. Ada usul dari iblis yang senior, dia mengatakan, coba kita kirimkan bala penyakit atau malapetaka kepada manusia di bawah kolong langit itu. Namun apa yang terjadi? Ketika musibah malapetaka terjadi, justru orang mulai sadar dia rapuh, fragile, tidak berdaya. Karena itu dia berseru kepada Tuhan. Maka iblis senior katakan cara ini ternyata tidak terlalu berhasil. Kita harus buat apa? Lalu iblis yang paling junior mengatakan, sangat sederhana, very simple. Kita kasih hancur keluarga mereka. Kita rusakkan hubungan antara orang tua anak, suami istri, kakak adik. Dijamin kalau keluarga hancur, gereja juga akan hancur persekutuan, dan negara juga akan hancur. Dan konon sejak saat itu, ini taktik yang sangat mengerikan dan sangat jitu yang ada di tangan setan atau iblis untuk menghancurkan umat Kristen, yaitu menghancurkan keluarga mereka. Karena itu hari ini dalam refleksi The Voice of Hope, suara pengharapan, saya mengajak kita semua dalam terang firman Tuhan, catatan surat yang sangat-sangat menolong kita dari pertama Korintus 13. Rasul Paulus sebagai seorang menyadari bahwa kehidupan yang berbuah, kehidupannya yang mengubahkan, itu dimulai ketika ia bertemu dengan Allah, atau lebih tepat dipertemukan dalam kasih Kristus, di mana Kristus mengasihi dia tanpa syarat. Dan dari situ dia tahu bahwa di dalam hidup ini orang tidak bisa diubah dengan dihakimi, dilecehkan atau diperdayai. Manusia diubahkan karena dikasihi, karena dimengerti, karena ia mendapatkan kenyamanan dalam diri orang-orang yang dekat dengan dia. Kenapa 1 Korintus 13 menurut saya menjadi surat Paulus yang berbicara sangat keras dan kuat? Karena di sini bicara soal kasih yang hebat. Seorang pendeta bernama Max Lucado
pernah berandai-andai untuk menaruh namanya pada 1 Korintus 13. Dalam bacaan tadi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Pendeta Max Lucado mencoba menaruh, pendeta Max Lucado itu sabar, pendeta Max Lucado itu murah hati, pendeta Max Lucado tidak sombong. Tiba-tiba Max Lucado sadar, tidak pantas nama saya ditaruh di sini. Karena saya selalu bergumul dengan ketidaksabaran sebagai pendeta, kesombongan, ketidakmampuan mengendalikan diri. Karena itu lebih tepat yang ditaruh di kata kasih adalah Kristus itu sabar, Kristus itu murah hati. Nah, dari sinilah kita bisa mengerti. Untuk menjauhkan mereka yang dekat dan mendekatkan mereka yang jauh, semua ini bisa terjadi. Artinya keluarga inti kita bisa menjadi orang dekat dengan kita ketika kasih Kristus itu ada di dalam kita. Tapi persoalannya di zaman modern seperti ini, orang-orang dekat justru terasa begitu jauh, tapi orang-orang jauh di luar sana justru terasa begitu dekat. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan ada sebuah rumus, sebuah catatan kasih yang Rasul Paulus katakan ribuan tahun yang lalu, yang kiranya dapat menolong saudara dan saya untuk mereka yang dekat seharusnya tetap dekat, bukan dijauhkan. Dan mereka yang jauh, biarlah menjadi orang-orang yang mengisi hidup kita, tapi tidak bisa menggeser orang-orang dekat dengan kita, yaitu keluarga. Saya mengambil catatan refleksi sederhana untuk kita. Paulus bicara kasih itu sabar. Di sini dia mau mengatakan bahwa ini tidak bicara sabar terhadap keadaan atau situasi. Karena kita jujur, kadang-kadang dalam sebuah keluarga yang paling harmonis sekalipun, dalam hubungan orang tua, anak, suami, istri, kakak, adik, adalah hal yang bisa mengancam, yang bisa menjadi sumber perpecahan di dalam keluarga. Karena itu Paulus katakan kasih itu sabar bukan karena situasi atau keadaan, tapi kita sabar dengan pribadi, karena kita percaya pribadi-pribadi yang ada bersama kita, orang tua kita, kakak, adik, saudara kita, selalu punya the second chance, kesempatan kedua untuk berubah, untuk dipulihkan, karena sang kasih itu selalu memberikan kesempatan itu di dalam hati saudara dan saya. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa dengan kesabaran pada orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan memahami mereka tanpa bermaksud menyetujui dosa dan kejahatan mereka, kita sebenarnya berjalan dalam barisan Allah untuk memenangkan mereka sehingga mereka tetap ada dekat bersama kita. Beberapa poin yang berikut saya tambahkan. Kasih itu murah hati itu bicara soal seseorang yang sungguh peka pada perasaan orang lain, karena dia memiliki belas kasih Kristus. William Barclay mencatat dengan sangat sederhana dan baik, terkadang kekristenan, termasuk keluarga Kristen, termasuk di dalamnya mungkin gereja Kristen, kehilangan semangat, kehilangan sukacita karena kita bukan meneladani Yesus Kristus dalam hubungan dengan orang lain menyangkut kemurahan hati, tapi kita justru suka berada dalam barisan para Farisi ahli Taurat, tua-tua agama yang terlihat begitu pemurung, pemarah, dan kurang bergairah bicara soal Tuhan punya kasih. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keluarga-keluarga Kristen seharusnya ada keluarga yang bermurah hati, keluarga-keluarga yang tidak seperti dikatakan Paulus, tidak sombong, tidak memandang rendah orang lain, atau dalam catatan ayat ke-7 tadi, yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, tapi dia menutupi segala sesuatu, dia percaya segala sesuatu, dia mengharapkan segala sesuatu. Ini ayat yang sungguh hebat, karena dalam taraf tertentu orang tua kita, papa mama kita bisa bersalah kepada kita, mereka bisa gagal dalam hal menjadi orang tua yang baik, tapi mereka tidak akan pernah gagal dalam menerima kesempatan Tuhan untuk belajar memperbaiki diri sebagai orang tua kita. Kita harus jujur dengan hal ini. Dalam taraf tertentu, anak-anak kita yang kita banggakan adalah anak-anak yang bisa juga menjadi sumber membuat kita merasa frustrasi, membuat kita merasa marah karena kehidupan yang mereka jalani. Tapi Paulus katakan selama kasih menutupi segala sesuatu, itu berarti kita tidak menjadi pribadi dalam keluarga yang dengan enteng membeberkan semua kesalahan orang-orang yang kita kasihi, entah itu suami, entah itu istri, atau anak-anak kita. Karena kita mengharapkan segala sesuatu, kita menyimpan bahwa satu waktu tertentu di dalam hidup ini kita percaya akan terjadi pemulihan. Karena itu saya pikir renungan ini dengan tema yang tadi, menjauhkan dekat, mendekatkan yang jauh, mau mengatakan bahwa dari kesabaran, kemurahan hati, dan sikap tidak sombong, lalu ditutup dengan dia percaya segala sesuatu, itulah
inti dari kehidupan Kristus. Kita bertanya, kalau saja Kristus tidak menutupi dosa kita, kalau saja Kristus sebagaimana dikatakan Mazmur 103 terus menuntut, mendendam terhadap dosa saudara dan saya, baik sebagai anggota keluarga, orang tua, anak dan seterusnya, kira-kira keluarga kita masih bisa bertahan atau tidak? Tetapi Kristus sebagaimana dia hadir dalam catatan Injil Yohanes di Kana, ia menjadikan air menjadi anggur, melambangkan sukacita. Dia rindu memulihkan keluarga saudara dan saya. Dan itulah mengapa ibadah atau hal ini dalam pertemuan kita seperti ini kita sebut dengan the voice of hope, suara pengharapan, karena pengharapan Kristus selalu menutupi segala dosa kita. Dia selalu mengajari kita bahwa di dalam Dia ada pemulihan, di dalam kasih-Nya yang sempurna. Dan karena itu adalah begitu indah jikalau dalam keluarga Kristen, apalagi di tengah dunia yang bergumul begitu keras saat ini, marilah kita belajar tidak membenarkan dosa orang lain, tidak membenarkan kejahatan yang dilakukan anggota keluarga, tapi selalu percaya dengan sikap murah hati, dengan tidak sombong, dengan tidak picik, bahwa kasih Allah yang tinggal di dalam kita itu sumber kekuatan bagi kita untuk menolong orang lain. Saya ingat dalam refleksi penutup ini, Ibu Teresa yang melayani di Calcutta, India, pernah berjalan-jalan di lorong-lorong India, kota India yang gelap. Terus dia menemukan seorang anak muda yang terkapar di situ, dalam keadaan mungkin setengah mabuk, ya, telah luntang-lantang berada sepanjang hari di situ. Dalam keadaan seperti itu Ibu Teresa mengatakan, anak, pulanglah, ini sudah larut malam, pulanglah ke rumahmu. Tapi anak itu berkata pada Ibu Teresa, saya tidak bisa pulang, Ibu. Tidak ada orang yang menerima saya di rumah, tidak ada orang yang menerima saya di dalam keluarga. Dan itu yang menjadi dasar Ibu Teresa mengatakan, penyakit yang paling berbahaya di tengah dunia ini bukan AIDS, bukan kanker, tetapi penyakit yang paling berbahaya yang bisa dihinggapi semua orang termasuk negara-negara yang maju dan hebat adalah ketika seseorang merasa tidak dikasihi di dalam keluarganya. Karena itu ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita semua. Orang tidak berubah karena dimaki, dilecehkan atau direndahkan, tapi orang, manusia berubah karena ia dikasihi, karena ia diberi kesempatan untuk merubah diri. Dan Kristus dalam ribuan tahun yang lalu dalam kehidupannya di Palestina telah menunjukkan 3 tahun pekerjaan dan pelayanan Kristus di bumi telah membawa ribuan orang bertekuk lutut di bawah kakinya, karena mereka sadar dosa mereka, tapi mereka sadar ada pribadi yang mengasihi mereka. Dan dari Kristuslah kita belajar menjadi keluarga yang demikian. Kiranya Tuhan menolong kita dalam The Voice of Hope kali ini. Kita berdoa pengharapan datang dari Tuhan. Tuhan mencintai keluarga saudara, Tuhan mencintai pergumulan saudara, Tuhan ada di situ. Karena itu kita akan kembali melihat kembali keluarga kita masing-masing. Benar, kita tidak sempurna, orang tua kita tidak sempurna, anak-anak kita tidak sempurna, suami atau istri kita tidak sempurna dalam taraf tertentu. Namun kita memiliki kasih yang sempurna dari sorga, yang bisa menjadikan kita lebih baik hari demi hari. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Ingatlah sekali lagi sebagai penutup, manusia tidak berubah karena dimaki, dilecehkan atau direndahkan, tapi dia berubah ketika didoakan, dikasihi, dan diberi kesempatan mengenal hati Kristus. Tuhan memberkati lewat refleksi firman Tuhan malam hari ini. Mari berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kiranya sungguh menjadi the voice of hope, suara pengharapan yang datang dari Tuhan bagi kami yang hilang arah, hilang tujuan, sehingga keluarga kami yang dekat akan tetap semakin menjadi dekat, mereka yang jauh akan menjadi sahabat di dalam kami. Dan biarlah keluarga kami memancarkan sukacita, karena kami percaya ada ikatan cinta dari Tuhan yang mempersatukan kami semua. Terpujilah nama-Mu dan firman-Mu, kami memuliakan kasih-Mu yang hebat, Tuhan, dalam suara pengharapan, Tuhan yang memberikan pemulihan bagi kami. Amin.